Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Latif. Saya dari kelas D4 PE 3A NRP 0423040027. Di sini saya akan menjelaskan program kalkulator yang telah saya buat dengan mengkombinasi berbagai macam materi yang telah saya pelajari sejak awal pertemuan, yaitu minggu pertama, yaitu if, else, OPP, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung saja ke program. Yang pertama yaitu ada yang namanya include Ustream. Include Ustream. Ya, di mana include Ustream ini adalah sebuah nantinya adalah input output. Nah, jika tidak ada ini maka suatu program tidak bisa dijalankan. Selanjutnya ada using namespace std, di mana ini memiliki fungsi jika di belakang double, jika tidak ada using name std, maka di belakang double atau if atau fungsi yang lainnya, maka wajib diberikan using name std. Dan jika di sini sudah dituliskan using name std, maka sudah tidak perlu menuliskan using name std sebelah sini titik dua, tidak perlu sudah. Selanjutnya eh, saya akan mendefinisikan sebuah struktur struct yang bernama kalkulator. Nah, di sini. Selanjutnya, yang dimana ini merupakan sebuah mendefinisikan sebuah struktur untuk kalkulator. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya double. Double itu semacam suatu fungsi di mana fungsi ini lebih akurat daripada fungsi float. Kenapa? Fungsi dia lebih akurat dan dia juga akan mengeluarkan sebuah nilai desimal. Selanjutnya yaitu konstruktor. Nah, konstruktor ini untuk inisialisasi nilai. Nah, di sini saya inisialisasikan angka 1 yaitu sebagai variabel dan digit 1 sebagai parameternya. Selanjutnya kita ke program kalkulator. Untuk penjumlahan, di sini saya berikan double karena tadi dia mengeluarkan nilai desimal dan dia lebih akurat. Return, terus selanjutnya sama seperti tadi, cuma saya kasih tanda kurang. Untuk kalkulator perkalian sama, dan tapi di sini bedanya untuk perkalian, jika angka 2 sama dengan 0, maka C output akan mengeluarkan kalimat error, angka 0 tidak dapat digunakan, silahkan masukkan angka lebih dari 0. Selanjutnya, jika teman-teman sudah memasukkan angka di atas 0, maka si program perkalian ini akan mengeksekusi nilai di atas 0 tadi menjadi sebuah perkalian. Misalkan 2 kali 1 hasilnya 2, seperti itu. Selanjutnya, kalkulator untuk pembagian. Sama dengan halnya perkalian tadi, cuma di sini dia program pembagian. Kata-katanya pun sama, jika angka 2 sama dengan 0, maka C output akan mengeluarkan kata atau kalimat error, angka 0 tidak dapat digunakan dalam pembagian. Silahkan masukkan angka lebih dari 0. Dan jika sudah dirasa memasukkan angka di atas 0 atau lebih dari 0, maka kalkulator pembagian akan mengeksekusi nilai yang telah dimasukkan.
Selanjutnya eh, integer main. Kita ke program utamanya. Di sini saya masukkan double karena dia akan mengeluarkan parameter dia akan mengeluarkan output output desimal, dan saya berikan di sini digit satu dan digit 2 sebagai parameternya, dan ada integer pilihan. Nah, di sini saya menggunakan metode do while. Di sini eh, metode do while itu eh, memastikan angka yang dimasukkan itu tidak bernilai nol. Cegah angka ada kata-kata cegah angka cegah angka nol sebagai input utama. While digit satu sama dengan nol atau digit 2 sama dengan nol. Mencegah. Selanjutnya fungsi mana nih? Do while sama ini untuk dia sebagai memastikan. Selanjutnya if jika nah selanjutnya ini switch. Switch adalah switch case adalah eh, dia semacam suatu pilihan. Semisal dia gini, case satu hasil penjumlahan, case 2 out hasil pengurangan, case 3 out hasil perkalian, case 4 out hasil pembagian. Nah, di mana semisal teman-teman sudah memilih salah satu dari operasi yang telah tersedia, maka misalkan saya pilih case satu. Nah, maka si kalkulator ini akan memanggil kalkulator jumlah. Begitupun dengan case 2, case 3, dan case 4. Fungsinya sama. Tapi di sini cuma dibedakan dengan eh, apa namanya? Fungsi dari pembagian, perkalian, dan pengurangan. Selanjutnya integer ulang. Nah, semisal dari program pemilihan dari switch case, maka para pengguna diminta untuk misalkan untuk memilih lagi. Misal pengguna ini mau melanjutkan ke program, misalkan mau melanjutkan suatu perhitungan. Nah, bisa dieksekusi dengan integer ulang. Dengan apa? Cout-nya dia akan menampilkan apakah Anda ingin melakukan operasi lain, satu untuk ya dan nol untuk tidak. Nah, selanjutnya misalkan dia menekan angka satu, maka input akan mendeteksi dan memasukkan nilai ulang. Nah, while seperti tadi dia memilih masukkan angka satu dan angka 2, maka di sini akan langsung eh, mengeluarkan suatu nilai. Nah, setelah operasinya telah selesai, maka si pengguna diminta untuk eh, memilih apakah dia ingin melanjutkan operasi lain atau tidak. Cout jika sudah dirasa cukup, dia menekan nol, maka output akan mengeluarkan kalimat terima kasih. Oke saja, setelah saya jelaskan tadi, langsung saja kita eh, compile and run. Nah, di sini sudah muncul angka eh, para pengguna diminta untuk memasukkan angka ke satu. Misalkan saya masukkan angka 78, lalu saya enter, maka diminta untuk memasukkan angka kedua. Misalkan saya masukkan angka 7, lalu saya enter. Nah, di sini kita masuk kembali ke mana tadi dah? Ini, ini. Operasi yang bagian ini. Tuh. Nah,
Kita masuk ke sini. Nah, kita misalkan pilih untuk perkalian. Misalkan kita pilih nomor 3. Kita enter. Maka hasil perkalian adalah 546. Nah, di sini akan muncul lagi eh, apakah Anda ingin melakukan operasi lain? Satu untuk ya dan nol untuk tidak. Nah, saya akan menekan angka satu, lalu saya enter, lalu dia akan memunculkan angka angka satu yang yaitu misalkan saya masukkan angka 65. Saya enter, lalu saya eh, angka 2 saya masukkan misalkan 9, lalu saya enter. Nah, maka program yang terakhir ini akan secara otomatis dia melakukan suatu fungsi dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, selanjutnya si program ini meminta saya atau pengguna untuk apakah ingin melakukan operasi lain. Misal saya eh, tidak ingin melanjutkan lagi, saya ketik angka 0, maka akan muncul di sini terima kasih. Jawabnya terima kasih. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi karena saya juga masih memahami dan masih mempelajari lebih lanjut mengenai pemrograman komputer ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.